Kalian harus simak video ini, teman-teman. Kamu pasti sependapat dengan saya. Masa karena memukul batu sekali, Musa tidak masuk ke tanah perjanjian? Tidak adil. Serius, coba pikirkan. Musa sudah menyerahkan hampir seluruh hidupnya untuk memimpin Israel. Dia menghadapi Firaun, dia memimpin jutaan orang di padang gurun selama 40 tahun. Dia dihina, ditolak, dihianati bangsanya sendiri berkali-kali. Dan setelah semua itu, Tuhan melarang dia masuk hanya karena satu momen emosi. Kelihatannya keras sekali. Dulu aku juga berpikir begitu, sampai akhirnya aku membaca kisah itu lebih teliti, dan aku sadar ternyata masalahnya bukan sekedar Musa memukul batu. Masalahnya adalah apa yang sedang terjadi di hati Musa saat itu. Saat bangsa Israel kembali bersungut-sungut karena tidak ada air, dan Tuhan memberi instruksi yang sangat jelas. Katakanlah kepada batu itu, bukan pukul, cukup berbicara. Tetapi Musa datang dalam keadaan marah, dan perhatikan kata-katanya. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari batu ini? Di situ mulai terlihat sesuatu yang berubah. Ada emosi, ada frustasi, dan tanpa sadar Musa mulai mengambil posisi yang seharusnya milik Tuhan. Lalu Musa memukul batu itu 2 kali, dan yang menarik, air tetap keluar, mujizat tetap terjadi. Itu yang menakutkan, karena ternyata mujizat bisa saja terjadi sementara hati seseorang sedang tidak benar di hadapan Tuhan. Jadi pelayanan bisa tetap berjalan, orang lain bisa tetap diberkati, tetapi itu tidak selalu berarti hati kita sedang baik-baik saja. Lalu Tuhan berkata, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan bangsa Israel. Jadi inti masalahnya bukan batu, tetapi Musa gagal mempresentasikan Tuhan dengan benar. Orang yang paling dekat dengan Tuhan saat itu justru membiarkan emosinya berbicara lebih keras daripada ketaatannya. Dan semakin aku pikirkan, semakin aku sadar, kenapa Tuhan begitu serius? Karena Musa bukan hanya seorang biasa, dia pemimpin seluruh Israel. Semakin besar pengaruh seseorang, semakin besar tanggung jawabnya. Dan jujur, kisah ini membuatku sedikit takut. Karena kadang kita berpikir, cuman satu kesalahan. Tetapi Alkitab menunjukkan bahwa hati yang mulai bergeser sering terlihat dari satu momen kecil, satu ledakan emosi, satu kompromi, satu tindakan tidak taat. Dan anehnya, seringkali semuanya masih terlihat baik-baik saja. Setelah itu, air tetap keluar dari batu. Tetapi Tuhan melihat lebih dalam daripada hasil luar. Namun yang paling indah dari kisah Musa ini adalah, walaupun Musa tidak masuk tanah perjanjian, Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Di akhir hidupnya, Tuhan sendiri yang membawa Musa naik ke gunung untuk melihat tanah itu dari jauh. Bayangkan, Tuhan tetap berjalan bersamanya sampai akhir. Dan sekarang aku mengerti kisah Musa bukan tentang Tuhan yang kejam. Ini tentang betapa kudusnya Tuhan dan betapa pentingnya taat bahkan dalam hal yang terlihat kecil sekalipun.